Untuk pertama kalinya, Rusia meluncurkan rudal balistik antar benua ke Ukraina. Langkah ini seolah jadi pembalasan Rusia terhadap serangan rudal ATACMS yang diluncurkan Ukraina hasil pasokan Amerika Serikat. Usut punya usut, rudal balistik milik Rusia ini bernama Oresnik yang katanya bisa melaju dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara sehingga tak bisa dicegat. Lalu seperti apa perbandingan spesifikasi rudal ATACMS Ukraina dan rudal Oresnik milik Rusia? Bersama saya Yuda Beta, kita kupas tuntas di Brigade edisi kali ini. Memanasnya konflik antara Rusia dan Ukraina belakangan ini ditandai dengan aksi kedua negara yang saling berbalas serangan. Bukan serangan main-main, kedua negara memakai persenjataan canggih untuk saling menjatuhkan. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita kulik dari awal memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina yang terjadi belakangan ini. Perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 1000 hari ini memasuki babak baru dengan keterlibatan Korea Utara di kubu Rusia. Amerika Serikat bilang pada Selasa 12 November 2024, pasukan Korea Utara mulai terlibat di medan pertempuran. Bahkan jubir Kemenlu Amerika Serikat Vedant Patel mengonfirmasi ada 10.000 tentara Korea Utara dikirim ke Rusia Timur. Dia bilang sebagian besar dari mereka telah pindah ke Oblast Kursk di Rusia. Amerika Serikat dan Korea Selatan pun langsung meminta Korea Utara menarik pasukan dari medan perang. Pada akhir Oktober lalu, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken juga bilang pengerahan pasukan Korea Utara ke medan perang di Ukraina bisa terjadi selama beberapa hari. Nah, baik Korea Utara ataupun Rusia hingga kini belum membantah atau mengonfirmasi soal hal ini. Melihat pergerakan pasukan Korea Utara di Rusia, Amerika Serikat yang mendukung Ukraina pun tak mau diam saja. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan pihaknya sudah mengirim rudal jarak jauh ATACMS atau Army Tactical Missile System ke Ukraina untuk dipakai di wilayahnya. Disebutkan pengiriman senjata itu merupakan arahan langsung dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. ATACMS sendiri merupakan bagian dari paket bantuan Amerika Serikat yang diberikan untuk Ukraina pada Maret 2024 lalu. Washington mengakui mereka memang sengaja tidak mengumumkan paket bantuan itu sejak awal dengan tujuan menjaga keamanan operasional Ukraina. Amerika Serikat juga mengonfirmasi pihaknya mengirim senjata dengan varian ATACMS jarak pendek yang bisa menempuh jarak 165 km. Namun hal itu ternyata tidak sesuai dengan permintaan Ukraina yang sejak lama menginginkan rudal jarak jauhnya Amerika Serikat, bukan rudal jarak pendek. Nah, seolah menuruti permintaan adik kecilnya, Amerika Serikat justru mengiming-imingi Ukraina dengan pengiriman rudal jarak jauh dengan jumlah yang banyak. Kabar pengiriman bantuan itu pun bersamaan dengan penandatanganan bantuan Amerika Serikat yang baru untuk Kyiv, yakni sebesar 61 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 988,24 triliun rupiah. Ternyata bukan cuma Amerika Serikat. Inggris juga turun tangan dengan ikut memasok rudal jarak jauh ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Rudal itu bernama rudal jelajah Storm Shadow yang punya jangkauan lebih dari 250 km. Menteri Pertahanan Inggris yang menjabat saat itu, Ben Wallace, bilang sejumlah bantuan itu akan memberikan kesempatan bagi Ukraina untuk mempertahankan diri. Ia bahkan memperingatkan Rusia apabila serangan terus dilakukan oleh Moskwa, maka hal itu akan mendorong negaranya menyumbang lebih banyak senjata yang mumpuni ke Ukraina.
Menanggapi gencarnya perlawanan Ukraina dengan segala rudal-rudalnya itu, Presiden Rusia Vladimir Putin harus kembali memutar otak agar Ukraina kembali tak berkutik. Putin pun memilih langkah untuk menandatangani dekret yang mengesahkan aturan nuklir terbaru Moskow pada Selasa 19 November 2024. Keputusan itu dipilih Putin karena Rusia memandang keputusan Amerika Serikat yang mengirim rudal jarak jauh ke Ukraina ini sebagai langkah provokatif yang beresiko. Dalam aturan tersebut menyatakan bahwa serangan terhadap Rusia dan sekutunya yang dilakukan oleh negara non-nuklir namun didukung oleh negara bersenjata nuklir maka akan dianggap sebagai serangan gabungan. Kata jubir Kremlin Dmitry Peskov, doktrin baru ini mengizinkan Moskwa merespon serangan udara besar-besaran, bahkan jika serangan itu hanya menggunakan senjata konvensional. Peskov menyebut pihaknya melihat senjata nuklir sebagai alat pencegahan. Tetapi jika keadaan memaksa, pihaknya akan melakukan respons atas serangan ke wilayahnya. Atau dengan kata lain, penggunaan senjata nuklir Rusia sudah bukan jadi upaya terakhir yang dilakukan untuk melindungi wilayah Rusia. Tapi jika negaranya terancam, ya kapan saja senjata nuklir bisa saja diluncurkan. Dan benar saja, tak lama setelah Putin menekan doktrin nuklir terbaru, Ukraina untuk pertama kalinya menembakkan rudal Storm Shadow pasokan Inggris ke wilayah Rusia. Tepat pada 20 November 2024, beberapa rudal Storm Shadow diluncurkan ke satu target militer Rusia. Seolah tak cukup meluncurkan Storm Shadow yang dipasok Inggris, Ukraina juga meluncurkan ATACMS pasokan Amerika Serikat ke wilayah Rusia. Aksi Ukraina ini tak lepas dari lampu hijau Washington untuk menggunakan rudal jarak menengah itu. Namun Kremlin menyebut keputusan Amerika Serikat ini sebagai eskalasi yang menjadikan Washington peserta dalam perang yang berlangsung. Gebrakan Ukraina dengan meluncurkan rudal Storm Shadow dan rudal ATACMS itu dibalas Rusia dengan meluncurkan rudal antar benua Oreshnik ke Ukraina pada Kamis 21 November 2024. Balasan Rusia ini menandai babak baru konflik kedua negara. Dalam sebuah pernyataan, Angkatan Udara Ukraina menyebut pasukan Rusia telah meluncurkan sejumlah jenis rudal ke pusat kota Dnipro. Nah, setelah tadi nih kita sudah mengulik memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, saatnya kita masuk pembahasan soal perbandingan spesifikasi rudal ATACMS Ukraina dan rudal Oreshnik Rusia. Seperti apa? Yuk kita ulas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari rudal ATACMS. Rudal ini dipandu sebagian oleh sistem permosian global yang memiliki jangkauan 70 hingga 300 km dan dapat membawa muatan 300 bom kecil. Rudal ATACMS memiliki panjang 3,96 meter dan diameter 61 cm, serta bobot 1.300 hingga 1.600 kg. Rudal itu diluncurkan dari platform HIMARS atau MLRS M270 yang dapat membawa amunisi cluster atau hulu ledak berdaya ledak tinggi. Selain sering digunakan untuk jarak jauh, rudal ini dapat menjangkau jarak lebih jauh dari rudal Ukraina lainnya. Namun tingkat jangkauannya masih kurang dari rudal jelajah atau rudal balistik antar benua. Rudal senilai 1,5 juta dolar Amerika Serikat itu dinilai karena presisi dan kemampuannya untuk menyerang jauh di belakang garis musuh. Dalam bahasa Rusia, Oreshnik berarti pohon hazel. Pohon yang punya nama Latin Corylus avellana itu dikenal sebagai penghasil kacang hazel yang baik untuk kesehatan. Dikutip dari Kompas ID, dalam khasanah budaya Eropa, termasuk Rusia, batang pohon hazel dipercaya dapat melindungi diri dari roh jahat.
Sebab batang pohon ini bisa digunakan sebagai tongkat sihir dan jimat penangkal bahaya. Bisa jadi inilah harapan yang disematkan Moskwa untuk Oreshnik yang menjadi jimat untuk menangkal bahaya. Sebagai jimat penangkal bahaya, tentu Oreshnik dibekali dengan kekuatan dan kecanggihan yang tak main-main. Oreshnik adalah rudal hipersonik yang mampu membawa 6 hulu ledak sekaligus yang mampu menyerang target yang berbeda secara bersamaan. Pakar militer Rusia Anatoly Mavitchuk menyatakan rudal ini bisa dipasangi hulu ledak konvensional atau nuklir. Dalam serangan yang menyasar fasilitas militer Ukraina di Dnipro, Kremlin membekali Oreshnik dengan hulu ledak konvensional. Itu saja sudah cukup untuk memberi kerusakan yang signifikan. Bayangkan jika rudal ini diberi hulu ledak nuklir, tentu kehancuran yang diberikan jauh lebih masif. Oreshnik memiliki jangkauan 3.000 hingga 5.500 km. Jarak tersebut disebut Kepala Pasukan Rudal Strategis Rusia Sergei Karakayev pada Jumat 22 November 2024 cukup untuk menjangkau seluruh Eropa bahkan sampai ke Amerika. Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Как вы уже сказали, массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия. Oreshnik diperkirakan mampu terbang dengan kecepatan maksimal 24 kali kecepatan suara. Dalam serangan eksperimental ke Dnipro, Oreshnik memperlihatkan efektivitasnya. Setelah melewati fase terminal, 6 hulu ledak Oreshnik masing-masing melesat ke setiap target bak kilatan petir. Saat ATACMS, pasokan Amerika Serikat yang diluncurkan Ukraina menawarkan kecepatan dan beban muatan bom dengan daya ledak yang tinggi. Kecanggihan Oreshnik milik Rusia seolah tak mau kalah. Tak hanya menawarkan kecepatan, namun Oreshnik juga mampu membawa muatan nuklir yang mematikan. Namun persaingan senjata keduanya pun kini menimbulkan pertanyaan baru. Akankah perang senjata ini bisa mengubah kondisi di medan perang atau justru semakin memperkeruh situasi? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke, segini dulu pembahasan kita soal konflik Rusia-Ukraina yang kembali memanas belakangan ini. Wiyuda Beta pamit, sampai jumpa di Brigade edisi selanjutnya.